Kalau susah bisa di posisi naik atau posisi bautnya. Tuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi mesin obras yang berisik suaranya teman-teman. Jadi jangan skip videonya. Untuk mengatasi mesin obras yang berisik teman-teman, saya akan memberikan semua pemaparannya di sini. Tapi jangan lupa untuk like and subscribe biar saya juga bisa semangat untuk membuat video-video selanjutnya tentang repair atau servis mesin jahit dan mesin obras, juga trik menjahit teman-teman. Nah, untuk tutorialnya kita langsung aja. Cara mengatasi mesin obras yang berisik, yang suaranya itu kasar gitu kan. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk mempermudah pendeteksian adalah dengan cara membuka di bagian sini. Buka dulu bagian tataban bagian kiri. Nah, seperti ini. Dibuka. Di sini ada yang namanya itu angka 8. Biasanya istilahnya itu disebut angka 8. Nah, yang ini disebut angka 8. Nah, sekarang saya udah pindahkan kameranya teman-teman biar lebih jelas. Buka dulu angka 8-nya biar kalian bisa lebih gampang mendeteknya. Caranya buka, ada dua baut ya di bagian pangkal atasnya ini, satu sama ini dua. Buka pakai obeng minus seperti ini. Putar ke arah kiri teman-teman. Nah, ini juga sama, longgarkan aja, jangan dibuka. Putar ke arah kiri. Nah, setelah itu, nah di sini juga kalian lihat ada baut ya. Itu bisa dibuka juga dari area sini teman-teman. Nah, dari area sini kalian longgarkan juga seperti ini. Nah, baut yang ini teman-teman. Jadi kalau susah dinaikkan dulu angka 8-nya di posisi di paling atas seperti ini biar obengnya leluasa. Nah, putar aja sama ke arah kiri untuk melonggarkan. Lalu kalian copot seperti ini. Nah, ini maksudnya biar kalian bisa memisahkan pergerakan mekanis atas sama mekanis bawah. Mekanis bawah itu cakupannya ya bagian rangkaian bagian looper ini sama mekanis atas. Nah, setelah angka 8 ini dibuka terus kalian putar, nggak ada suaranya, misalnya nggak ada suaranya, itu kemungkinan si angka 8-nya ini justru yang nyundul ke sini, ke tataban kiri ini. Tataban kiri ini biasanya disebabkan karena ininya udah terlalu mangap teman-teman. Nah, ininya udah terlalu mangap. Nah, ini teman-teman bisa cek. Nah, ini udah terlalu mangap. Itu bisa dijepit pakai tang ke atas seperti ini. Itu pakai tangan aja. Kalau enggak, kalau susah pakai tang aja. Seperti ini posisinya ya. Nah, seperti ini, jepit aja supaya nanti ininya lebih rapat ke bagian bodinya, ke atasnya. Seperti itu. Kalau pas kalian buka angka 8-nya terus suaranya itu jadi hilang misalnya, pas waktu dites diputar-putar sini kok jadi nggak ada suara misalnya. Nah, kemungkinan dari sini, dari apa namanya itu angka 8-nya yang nyundul ke bagian atas. Yang kedua, kalau diputar-putar suaranya hilang, kemungkinan adalah dari pergerakan looper. Kan di sini kalau diputar loopernya kan nggak bisa, nggak ikut muter ya, nggak bisa, nggak ikut bergerak. Jadi kemungkinan ada looper yang gesekan. Nah, untuk mengetahui looper, saya akan buka dulu sebagian komponennya teman-teman biar kalian lebih jelas cara mendeteknya. Nah, awal pertama yang harus kalian buka adalah sepatu. Sepatunya kalian buka seperti ini, pakai kunci pas 7. Buka aja dulu sepatu ini biar kalian lebih leluasa cara melihat kesalahannya di mana nanti ya. Kedua, needle flat atau tatakannya juga kalian buka seperti ini. Ini ada bautnya 2, putar ke arah sebelah kiri
ini supaya lebih gampang melihat pergerakan dari looper. Nanti cara pasangnya saya juga bakal pandu lagi teman-teman. Hal pertama yang harus kalian detek dari bagian looper ini yang bisa bikin berisik teman-teman. Bahkan kalau loopernya ini bermasalah itu bisa bikin loopernya itu tabrakan. Tabrakan antara looper ataupun juga tabrakan looper ke jarum. Pertama lihat jarak ini teman-teman. Nah ini bagian bushing. Ini saya sebut bushing ya. Nah bagian sini ini bushing. Nah ini bagian apa namanya itu pangkal looper. Nah ini ada jarak nggak? Jadi kalau digoyang-goyangkan gini, goyang-goyangkan kiri kanan, ini ininya digoyang-goyang. Nah ini kan udah press banget ya. Nah di sini saya tunjukkan pakai jari. Nah di sini harus tidak ada jarak, tapi jangan terlalu press. Kalau press ini seret ya diputar-putarnya, gerakannya seret. Jadi harus benar-benar press, tapi jangan sampai seret. Gitu aja. Kalau ini ada toleransi berlebih, gerak kiri kanan, di bagian sini tuh ada jarak. Di bagian sini ada jarak. Nah itu kemungkinan looper bakal berisik dan bisa jadi itu bakal tabrakan dengan sesama looper. Nah di sini pergerakan loopernya kalian bisa cek. Nah itu pergerakan looper ketemu. Nah ini ketemu looper, antar looper di sini bisa aja tabrakan, ataupun nanti kalau udah dipasang jarum, loopernya ini terutama yang bagian looper ini dalam, nah yang keluar dari dalam sini bisa aja nabrak ke jarum seperti itu. Nah bagian sini saja nanti kalau bagian sini itu nabrak ke jarum teman-teman. Nah caranya dikarenakan saya mesinnya udah custom ya, ini udah custom, saya jarum bautnya udah ganti, saya pakai baut yang pakai kunci L. Kalian longgarkan bautnya, kalau di sini ada jarak ya, kalian longgarkan, putar ke arah kiri seperti ini sampai longgar ya, seperti ini. Biasanya itu bautnya itu pakai obeng minus ya, kalau yang masih standar pakai obeng minus. Mas saya udah custom ini mesinnya. Nah di sini bagian bushingnya kalian bisa cek ya, bagian bushingnya sini ini kalian getok pakai obeng. Jadi posisinya nanti seperti ini ya. Nah ini bushing, ini diketok pakai obeng gini ya, kayak gini. Terus getok atasnya itu pakai palu seperti ini. Nah seperti ini prosesnya, biar tidak ada jarak lagi, dengan pangkal looper. Terus kalau udah digetok seperti tadi, kalian cek di sini masih ada jarak nggak. Nah di sini masih ada jarak nggak gitu kan. Nah di sini harus tidak ada jarak. Setelah diperiksa ini udah nggak ada jarak, kalian tinggal kencangkan lagi bautnya, seperti tadi, putar ke arah kanan sekarang ya untuk mengencangkan. Itu proses pertama. Jadi kalian bisa cek dulu bagian situnya apakah ada jarak. Kalau ada jarak itu harus lebih dipreskan bushingnya supaya lebih tidak ada jarak, supaya pergerakan loopernya tidak goyang. Itu bisa mengakibatkan mesin berisik dan tabrakan antar looper dan ke jarum. Yang kedua masih di area looper ya. Nah looper sini, looper ini, nah kalian bisa cek. Nah looper yang ini bisa aja tabrakan ke looper itu gara-gara gimana ya posisinya Pak. Nah di sini pas pertemuan ini looper antar looper ini bisa aja tabrakan. Nah di sini, nah, ini kan mereka ketemu. Nah ini looper ini bisa digeser teman-teman. Nah looper ini bisa digeser, ya, looper ini bisa digeser. Kalian bisa cek, saya tutup dulu bagian sini. Jadi kalau mereka tabrakan nih, saya buka dulu ya biar kalian lebih jelas lihatnya. Saya buka dulu. Nah kalau looper ini ketemu, nah seperti ini, terus mereka tabrakan misal. Nah si looper ini bisa kalian geser, caranya dengan melonggarkan baut sini teman-teman. Nah di sini ada baut. Nah ini saya tunjuk pakai jari, ini dilonggarkan. Terus setelah bautnya ini longgar,
Looper yang ini kalian tarik pakai jari aja atau pakai obeng ke arah luar sini, ke arah sini, biar tidak, nah seperti ini pas waktu bersentuhan seperti ini tuh tidak gesekan mereka. Nah kalau gesekan itu bisa menimbulkan ya tabrakan, itu bisa menimbulkan ya patah ataupun berisik tadi, ada suara sak serak serak serak, biasanya seperti itu. Nah baut yang ini teman-teman, nah yang kecil ini, nah yang saya tunjuk pakai jari ini dilonggarkan, terus tarik loopernya ke arah luar supaya supaya aturannya jangan gesekan. Tapi jangan terlalu jauh juga, nanti kalau terlalu jauh pokoknya jangan gesekan aja, tarik jangan gesekan aja. Kalau terlalu jauh nanti di si looper ini juga bisa saja nabrak ke jarum ya. Jadi aturannya ini seperti ini, jadi mepet banget ke sesama looper tapi tidak tabrakan, seperti itu ya aturannya. Jadi bisa dilonggarkan di baut ini dan digeser, itu yang mengakibatkan bagian bawah area mesin obras ini menjadi berisik, seperti itu untuk bagian bawah. Sementara untuk kalaupun ini masih ya teman-teman, ini mesin obrasnya masih berisik, bisa aja saya tidak zoom dulu ya, saya jauhkan dulu. Nah bisa aja di bagian pangkal ini kalian bisa lihat, nah ini pangkal ayunan tiang jarum ini nabrak ke bagian atas ataupun ke bagian bawah bodi. Nah kalian itu bisa melihat, nah ini sebenarnya ini mesin ini juga kurang seimbang ya, kalian bisa cek. Jadi kalau bagian atas nih, nah dia tuh jaraknya tuh nah deket banget ke bodi, sedangkan untuk diturunkan ke bagian bawah, saya susah pegangnya, bagian bawah, nah ini jaraknya rada jauh. Kalaupun dia itu bagian atasnya misalnya benar-benar apa yang namanya tuh ngebentur ke bodi, pasti menimbulkan suara nantinya, suara duk 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 seperti itu. Ke bagian bawah juga bisa jadi. Nah caranya kalian bisa dilonggarkan di baut sini ya. Gimana posisinya supaya kalian bisa lihat di sini aja ya, bisa sambil lihat sama bautnya, mungkin arah sini mungkin. Kalian bisa lihat. Nah di sini ada baut ya, di sini ada baut. Baut ini bisa pakai obeng minus teman-teman. Nah baut ini bisa pakai obeng minus, bisa juga pakai kunci pas 8. Kunci pas 8 kita cari dulu. Nah, pakai ini kunci pas 8. Jadi caranya kalian longgarkan dulu, putar ke arah biasa kiri. Nah seperti ini. Nah seperti ini, longgarkan ya seperti itu supaya longgar. Nah ini udah longgar. Nah sekarang kalau udah longgar, saya cari posisi supaya kalian bisa melihat ya, mungkin sebelah sini mungkin ya, kalian bisa lihat posisi tadi ya, mungkin seperti ini ya, misalnya ini. Nah setelah itu kalian posisikan, saya zoom dulu ya biar kalian bisa lihat, tapi tiang jarumnya nggak kelihatan ya. Ntar saya turunkan dulu sedikit. Nah, posisikan bagian ini, bagian teratas ya, bagian posisi paling tinggi. Nah, seperti ini paling tinggi nih. Nah ini tiang jarum ini kalian pangkalnya ini ke atas kan, tapi jangan menyentuh seperti ini. Pokoknya hampir rapat dengan bodi, tapi jangan menyentuh. Ya teman-teman. Lalu kalian kencangkan lagi baut yang tadi. Nah baut yang ini, yang tadi saya longgarkan yang ini teman-teman. Nah jadi pas posisi ini, posisi di atas ya, posisi di atas. Nah ini pangkalnya itu harus dikataskan, tapi jangan sampai menyentuh ke bodi. Sentuhkan, turunkan sedikit. Nah sedikit seperti ini, pegang sama tangan sambil kalian kencangkan bodi ini. Bisa pakai obeng minus tadi, bisa juga pakai kunci pas 8 kalau untuk bodi ini ya, seperti ini. Nah seperti itu. Jadi masih kena.
Kasih kena teman-teman, kurang pas barusan. Masih kena, kita longgarkan lagi. Posisikan paling atas dulu ya. Posisikan paling atas. Nah, set. Nah, ini paling muncul ke atas. Salah teman-teman, ternyata salah. Teorinya bukan begitu ya. Salah. Diulang. Posisikan ini paling bawah ya. Jadi posisi ini paling muncul ke atas. Ini paling bawah. Jangan ini yang paling atas. Ini paling bawah seperti ini. Nah, ini paling bawah. Nah, ini paling bawah banget. Nah, ini paling muncul ke atas. Jadi kalian bisa lihat, nah seperti ini. Seperti ini. Tarik seperti tadi posisinya. Pangkalnya itu harus hampir menyentuh ke body, tapi jangan sampai menyentuh. Nah, kasih jarak segini aja ya. Jadi si pangkalnya ini hampir menyentuh ke body, tapi tidak menyentuh begitu. Posisinya ini paling bawah, ini paling atas ya. Lalu kalian kencangkan bautnya sambil pegang ini pangkal tiang jarumnya biar tidak gerak lagi. Yang pertama tadi salah teori, jangan diikuti ya. Ini yang kedua. Seperti itu. Nah, ini mantap. Ini mantap. Saya tidak zoom ya, biar kalian bisa lihat. Nah, seperti ini udah mantap. Nah, jadi dia tidak menyentuh ke body, entah itu body atas ataupun body bawah ya. Itu prosesnya untuk kalaupun ini bagian sini kalian detek ada yang kena ke body, nah itu seperti itu prosesnya ya. Lanjut, selanjutnya hal yang kemungkinan bisa membuat mesin ini berisik adalah baut yang ini teman-teman. Diulang lagi ke arah sini ya. Saya zoom lagi biar kalian bisa lihat. Nah, ini posisikan paling atas. Gimana ya supaya kalian lihat? Ini kemungkinan bisa longgar di sini lah teman-teman. Nah, di sini ada baut. Nah, baut sini ini bisa kalau longgar itu bisa bikin berisik karena pergerakan ininya liar nanti. Kalau baut ini longgar ya. Kalau baut ini longgar si tuasnya ini, pergerakan tuasnya ini liar kemana-mana. Jadi yang bisa bikin berisik. Jadi kalian bisa cek bagian sini tuh baut ini harus benar-benar kencang, harus benar-benar kencang. Itu sama persis dengan baut yang di sini, yang di angka 8 juga ada teman-teman. Nah, bisa lihat. Nah, ini baut ini juga harus kencang ya. Kalaupun nanti longgar itu sama bisa bikin berisik. Jadi kalian bisa cek baut yang ini juga. Ini sama, fungsinya juga sama. Jadi dua baut itu, yang bagian sini tadi ya, sama bagian yang ini bisa kalian cek kekencangannya. Nah, itu tadi hal yang itu bisa bikin mesin berisik. Terus yang terakhir untuk bagian atas ya. Yang terakhir untuk bagian atas bisa aja untuk bagian belakang sini yang sering kadang-kadang ya, walaupun tidak melulu, jarang terjadi, tapi baut ini longgar teman-teman. Baut ini longgar. Ini adalah untuk pengunci jarak ini. Jarak. Jadi langkahnya lebar atau tidaknya ditentukan dengan baut ini. Jadi kalian bisa cek bagian baut sini, apakah ini bautnya ini putar-putar, apakah ini longgar. Kalau ini longgar dan ini bisa berubah, bisa pindah-pindah arah ini. Misal seperti ini ya, saya praktekkan. Ini pakai kunci pas 7 ya. Kita longgarkan dulu. Ya, mantap. Nah, ini misalnya gini, nah seperti ini. Ini bisa membuat mesin jadi berisik. Caranya ya kalian tinggal kencangkan aja bautnya. Posisinya biar balance ya. Posisinya ini di tengah-tengah aja. Di tengah. Jadi jangan terlalu di atas gini, jangan terlalu di bawah. Kalau di bawah itu untuk neci ya. Tengah-tengah tuh middle. Kalau sini ini jarang banget hasil jahitannya tuh, nanti jarak jahitannya tuh jauh banget. Kalau terlalu atas. Jadi posisi di tengah-tengah aja seperti ini. Baru kalian kencangkan. Kunci pas 7 di sini ya. Yang bergerak yang digunakan kunci pas 7. Kalau menekan ke atas, nah seperti ini ke arah kanan, ke arah jarum jam. Jadi mengencangkan. Kalau melonggarkan ke bawah ke sini ya. Kalau untuk mengencangkan ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk mengatasi mesin obras yang berisik. Prosesnya seperti tadi. Walaupun ada yang kelewat, nanti mungkin saya bisa revisi lagi videonya, tapi sementara
itu juga adalah hal-hal yang paling vital ya di mesin obras, biar mesin ini tidak ada suara, tidak ya, jadi suaranya halus. Jadi diminimalis semua perbenturan atau pergerakannya biar tidak terjadi berisik. Nah, selanjutnya teman-teman kita pasang lagi setelah kita bahas tadi semua kemungkinan terbesar yang menyebabkan mesin obras seperti ini bisa berisik. Nah, pertama kita pasang dulu angka 8 ya, biar kalian nanti udah ikut buka pasangnya nggak tahu gitu misalnya seperti itu. Jadi angka 8 ini posisikan seperti ini ya. Lubang bautnya kan ada dua ya, baut sini satu. Nah, kalau baut ini di atas seperti ini posisinya, sama baut yang sini satu kan. Nah, posisikan seperti ini, seperti ini ya. Nah, ini baut ini adalah yang ke bagian sini, as yang ada cowakannya ini ya, posisi seperti ini. Jangan baut yang ini, jangan baut yang pinggir, baut yang atas. Seperti itu. Kalian pasang lalu kencangkan. Rapatkan aja ya ke bodi, lalu kalian kencangkan seperti ini. Sama seperti yang baut sebelahnya juga kalian kencangkan. Di sini jangan kebalik ya. Baut yang tadi tetap harus bagian atas. Baut yang bagian atas itu harus ke bagian cowak tadi ya. Nah, selanjutnya di sini kalian ada yang bagian datar ya. Adalah yang yang masuk ke yang kena ke baut ini nanti ya. Jadi yang bagian datar sini, nah ini bagian as datar ini adalah mengarah ke kita. Caranya kalian bisa putar-putar di bagian sininya supaya pas ya. Jadi diulang cara pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Posisikan ini atas, baut atas ini masuk ke bagian cowakan ya, baut yang atas nih ya. Jangan yang pinggir ini, jangan, yang atas adalah masuk ke cowakan. Dan bagian yang as yang datar ini adalah yang sebelah kini, sebelah yang kejepit baut ini. Nah, yang datar ini kalian masukkan bareng-bareng ya, masukinnya biar tidak sulit nanti. Seperti ini. Nah, tinggal baut yang sebelah bawah tinggal kita atur dulu, jangan langsung dikencangkan. Jadi kalian posisikan ininya tuh ke posisi teratas seperti ini. Nah, kalian bisa cek di sini, saya zoom dulu ya biar kalian bisa lihat. Nah, ini jangan sampai bersentuhan ya, jangan sampai bersentuhan. Kalau bersentuhan nanti seret dia. Jadi kalau kalian ini udah bersentuhan, nah tarik sedikit, lalu kencangkan baut ini ya, lalu kencangkan. Jadi bersentuhan, nah, naik sedikit, tarik sedikit, jangan sampai bersentuhan, lalu kalian kencangkan seperti ini. Nah, seperti itu. Prosesnya teman-teman. Nah, cara pasangnya seperti tadi. Setelah itu lanjut step kedua, pasang lagi tataban dulu ya, jangan sepatu, biar lebih memudahkan nanti ya. Pasang tatabannya, sepatu terakhir. Cara pasangnya nanti pasang dulu tatabannya, kalau sepatu dulu nanti susah pasangnya. Putar bautnya ke arah kiri, putar bautnya ke arah kanan teman-teman, putar bautnya ke arah kanan. Ini untuk pemasangan tataban ya, biar jangan sepatu dulu, kalau sepatu terakhir. Nah, ini kalau pasang sepatu di sini kalian bisa cek, angkat dulu sepatunya, ini pakai tuas yang ini aja ya, tuas yang belakang sini kalian bisa cek. Nah, pakai tuas yang ini aja, angkat ke atas seperti ini, kuncikan. Nah, ini di sini bautnya itu kan ada apa namanya tuh ring ya, ring kecil. Ring itu bagian luar ya, bagian luar dari sepatu. Jadi posisikan nah seperti ini, di bagian luar ya, di bagian luar sepatu.
Kalau ini sedikit rada susah masuk, kalian bisa sambil longgarkan lagi sedikit. Seperti itu. Nah, patokannya segimana? Biar patokannya nanti kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau pas jarum turun itu harus pas tengah-tengah, ataupun bagian sini kan ada. Nah ini bagian sepatu ini kan ada pangkal sepatunya harus sejajar dengan bodi, ataupun patokannya jarum aja lah, patokannya jarum. Jadi kalau pas jarum ini turun tengah-tengah antara, saya perlihatkan ya, jarum itu harus turun di sini, tengah-tengah sini. Jarum ini turun harus tengah-tengah ini, baru kalian kencangkan baut sini nanti ya. Jadi patokannya jarum aja harus pas tengah-tengah sini, tengah-tengah sini ya, jangan mepet ke bagian pengatur jarak ataupun ke bodi sepatu, harus pas tengah-tengah, baru kalian kencangkan lagi sepatunya, seperti itu. Jangan lupa ini ring bagian luar, ring bagian luar ini selalu ada, terlalu kencang. Nah seperti itu, seperti ini. Setelah itu kalian kencangkan bautnya, putar ke arah kanan. Ini untuk step terakhir, pemasangan di bagian atas, karena ini ada trik-triknya juga teman-teman. Nah setelah semuanya kencang, hal terakhir yang harus kalian pasang adalah bagian sini, bagian ini ya teman-teman. Masukkan seperti ini, patokannya harus lebih dalam dari sini. Nah seperti ini, seperti itu. Masukkan. Nah seperti itu, masukkan, lalu paskan baut ini ya, lubang bautnya. Nah seperti ini, udah pasang bautnya. Patokannya ini harus di luar, pokoknya ini harus di luar ya. Lalu kencangkan, putar. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.